atau pihak lain yang reviewer gitu ya, bila persentase dalam Turnitin naik namun kita tidak melakukan plagiarisme. Boleh saya langsung bahas saja ya pertanyaan Silakan, dari Bu. kita supaya lebih dinamis saja Mas Dimas. Jadi satu Silakan, Bu. persatu aja nggak apa-apa. Terima kasih Pak Firman Hamdan untuk pertanyaannya. Jadi kalau saya lihat tentang ini Turnitin itu kan aplikasi yang lain ya. Aplikasi bukan OJS yang seperti tadi saya bilang ya. Kan ada Turnitin, ada apa Authenticate dan seterusnya ya. Ada beberapa ya. Itu kan sebenarnya untuk mengecek similarity. Jadi kan similarity itu tidak berarti juga atau identik dengan plagiarisme. Berbeda ya. Justru bisa ada dua arti. Similarity itu adalah cara kita untuk masuk ke dalam percakapan keilmuan ya. Kan kalau kita mengutip pemikiran orang lain itu kan kita sebenarnya mengajak ngobrol, ngajak bicara kan gitu ya. Ngajak bicara orang yang sudah melakukan penelitian dan sudah publikasi sebelum kita. Kan nggak mungkin kita mengutip orang yang belum menuliskan apapun atau yang belum submit dan terpublikasi. Jadi kan kita mengutip tuh orang yang sudah menulis dan publikasi sebelum kita kan. Gitu. Jadi kita ikut dalam percakapan itu. Jadi kita mengutip kalimatnya, mengutip pemikirannya, bisa frasa, bisa kalimat utuh, lengkap ya, dan itu ada aturannya juga seperti saya bilang tadi. Ini bukan cara momen malam ini saya tidak membahas secara khusus tentang bagaimana menyiapkan sebuah naskah yang solid, termasuk yang tanda kutip relatif disebut bebas dari plagiarisme. Salah satu cirinya adalah bebas dari plagiarisme, tingkat similarity rendah. Tetapi bukan hanya itu memang. Itu hanya satu indikator, ada beberapa indikator lain. Jadi tentu dengan parafrase misalnya kita bisa menghindari seperti itu, similarity yang tinggi ya. Jadi ketika kami submit ini pun kami juga ngecek dulu. Tetapi gini, rekan-rekan perlu disadari juga bahwa editor jurnal itu punya caranya sendiri untuk mengecek. Apalagi ini jurnal yang memang reputable ya. Jadi editornya itu semacam penjaga gawang yang hebat. Jadi kita juga tidak underestimate mereka ya. Kalau kita tingkat similarity-nya tinggi itu mereka juga sudah tahu karena kan mereka tinggal submit saja. Mereka juga punya akses ke Turnitin, Authenticate atau mungkin ada sesuatu yang lebih canggih yang dikembangkan oleh universitas mereka sendiri misalnya. Jadi Turnitin atau Authenticate dan yang lainnya itu hanyalah aplikasi ya. Bisa disiasati juga. Saya pernah baca itu di beberapa postingan yang ada di grup Facebook ya, Ikatan Dosen Republik Indonesia ya, IDRI. Bahkan ada yang menawarkan jasa. Kami menawarkan jasa membuat similarity di Turnitin 0%. Harga nanti kita diskusikan, silakan kontak Japri. Macam itu ada. Ada dan itu sampai dikomentari banyak orang juga gitu ya. Jadi istilahnya itu bisa dilakukan, ditekan sampai 0%. Saya nggak tahu caranya bagaimana. Saya juga tidak tertarik untuk menghubungi orang itu. Tapi kami bisa apa istilahnya healthy similarity itu ya 5, 7, maksimal 10 lah. Dan itu kan nanti harus dilihat sebarannya kan. Jadi 10% itu apakah ada yang menonjol misalnya 7 sampai 8% di satu blog tertentu atau di satu apa namanya artikel tulisan orang lain tertentu 7 sampai 8% ngumpul di situ. Nah, kalau itu mungkin lalu patut diduga bahwa terlalu banyak meminjam atau mengutipnya. Ya, bukan plagiarisme karena kan kita menyebut. Kecuali kalau kita nggak menyebut plagiarisme itu kan kita mengambil tapi tidak menyebut sumber, tidak mengakui. Menyebut itu kan maksudnya mengakui. Nah, kalau itu kan plagiarisme yang kan ada range ya, plagiarisme itu ada range ya, yang disebut theft ya atau pencurian ya, mencuri ide orang lain. Tapi kalau kita lalai menyebutnya, misalnya kita mengutipnya beberapa kalimat, tapi hanya menyebutnya satu kali. Nah, itu kan sifatnya disebut plagiarisme tapi ringan, karena kan tingkatnya ringan. Jadi dia menyebut sumber tapi tidak akurat. Misalnya dia ngutipnya di beberapa bagian terpisah, tapi nyebutnya hanya satu kali di bagian paling akhir. Yang di bagian depan-depan, yang atas-atas nggak disebut. Nah, semacam itu kan lalu itu yang disebut sebagai plagiarisme ringan karena dia tidak apa namanya tidak tertib lah dalam mengutip ya, dalam menyitasi itu. Jadi kurang lebih begitu. Meyakinkan editor ya, editor sendiri kadang-kadang tidak perlu kita yakinkan, mereka punya mekanisme sendiri juga. Gitu. Baik. Oke, pasti Mas. Semoga menjawab ya, Bung Firman. Semoga Kita ke menjawab. Dr. Rudi Trisno dari Untar. Silakan, Pak Rudi. Silakan, silakan. Oke, terima kasih. Selamat malam, Pak Putranto.
Pak, saya Selamat mungkin malam. agak sedikit berbeda pendapat. Silakan. Apakah opposite reviewer itu adalah bukankah adalah yang bertentangan dengan kita, bukan yang kita mau pilih? Opposite reviewer ya? Iya, yang Bapak tadi terangkan opposite reviewer yang tadi jelaskan. Your Yang tadi non-preferred Bapak saya yang dari pakar hukum itu loh, Pak. Ya. Saya baca mungkin ulang saya ya. salah gitu lah. Apa To saya yang indicate salah? your non-preferred reviewers, enter the reviewer information into the text box. Oppose reason is, ya kelihatannya memang kami di sini kalau membaca itunya adalah salah membaca. Tetapi ternyata ini proses kan saya tahu belakangan ya Pak Rudi ya. Ya. Ternyata beliau yang kami sebut oppose reviewer dikontak sama editornya. Kami tahu dari mana? Karena reviewer tersebut memberitahu kepada Bu Berta, saya barusan melihat, membaca manuskrip kamu. Walaupun dia kan tidak tahu namanya, tapi kan Bu Berta ngontak beliau itu, ya. Bu Berta ngontak beliau itu, Prof, nanti kalau nanti diminta, tolong ya istilahnya review yang fair. Istilahnya nggak bilang reviewnya yang lunak saja, enggak, tapi yang fair aja, nanti kami diberitahu masukan-masukan untuk mengembangkan paper kami. Dan itu dikontak Pak Rudi. Saya nggak tahu Pak. Jadi saya bacanya memang oppose reviewer itu kan gitu. Tapi sebenarnya kami justru kami terbuka terhadap siapapun. Dan ketika kami masukkan nama itu, kami tuliskan bahwa dia ekspertisnya begini. Jadi kesalahan membaca kami ternyata tidak membuat editor tidak menghubungi pihak yang bersangkutan. Semacam itu Pak Rudi. Saya nggak tahu, blessing in disguise kah mungkin ya. Oke. Kalau gitu saya pikir saya ignore Pak. Saya nggak ada oppose. Saya salah ya. Saya pikir saya ignore aja. Boleh, Anda. Nggak apa-apa kalau Bapak itu seperti itu, ya saya juga mungkin saya kurang wawasan. Saya kaget loh. Opposite saya bilang, ya namanya kan judulnya kan headline-nya kan. Iya, headline. Yes. Ya berarti yang berlawanan gitu loh. Yang kedua, saya mau nanya, saya agak bingung. Tadi Pak Purtantro ngomong bahwa finding adalah original value. Apa? Bagaimana ya? Finding temuan, findingnya apa? Itu adalah sama dengan original value temuan kita. Mungkin statementnya tidak persis begitu, tetapi saya hanya mau mengatakan yang local wisdom tolong diberi nama sesuatu yang lebih spesifik, tidak hanya nyebut local wisdom gitu ya, tapi nggak ada spesifiknya. Nah, originality itu salah satunya ketika kami menyebutkan itu, paling tidak ini kan yang ada di abstrak ya Pak. Ketika kami menyebutkan itu di ronde ketiga, itu reviewer sudah tidak mengomentari. Jadi pas ronde pertama, ronde kedua, reviewer tuh masih berkomentar bahwa belum ada sesuatu yang spesifik yang disebut novelty itu. Ketika kan kami juga kan lalu diskusi ya sebagai penulis. Ya apa maksudnya reviewer tuh ngomong ini? Akhirnya kami lalu masukkan yang itu yang Tatmawati, Trihita Karana, Menyamabraya dan seterusnya tadi ya, Muaki. Dan akhirnya ketika itu sudah masuk di dalam abstrak, reviewer tidak ada lagi yang komentar bahwa abstraknya belum menonjolkan sesuatu yang istilahnya temuan atau kebaruan. Begitu Pak Rudi. Ya. Itu kebanyakan di Emerald yang minta ya Pak ya. Di mana itu? Emerald yang Emerald yang minta kan. Ya kan ya, dia ada tulis finding original. Ya. Saya ignore original value. Saya ignore itu original value. Jadi justru mungkin temuan Pak Putranto bagi saya, oh ya benar juga ya, jangan saya mungkin apakah itu finding apa novelty, ya apa bedanya, saya bingung gitu loh, padahal sama kan, temuan sama suatu kebaruan kan hampir sama, apakah itu, ya itu loh justru yang saya agak bingung, finding, dia minta finding kan, terus original value-nya, jadi sebenarnya original value-nya bisa dispesifik, apa bedanya Pak, ditarik benang merahnya gitu loh, saya mungkin agak bingung. Ya, kira-kira supaya lebih gampang bagi saya gitu loh. Kalau bagi saya tidak setiap finding ya, tidak setiap research finding itu sama dengan originality dalam arti novelty. Kalau kita bisa meyakinkan, tentu reviewer ya pertama ya, walaupun editornya juga editor ahli pada topik ini, tetapi kan mereka kan supaya tidak dia selalu minta reviewer pandangannya. Yang perlu diyakinkan kepada reviewer adalah bahwa orang lain di luar sana meneliti tentang local wisdom sudah ada beberapa, dan kami pun dalam previous study sudah menyebutkan. Tetapi yang membedakan adalah bahwa terjadi
Dengan menggunakan kerangka teori fast negotiation strategy dari Still to Me, terjadi satu dialog dari perbedaan local wisdom ini yang sifatnya konvergen gitu loh Pak. Yang sifatnya saling menguatkan. Jadi bukan menarik orang berada di oposisi menjadi kubu oposan, tapi justru pada tataran yang di level ideal, yaitu local wisdom itu kan values yang sifatnya ideal. Ternyata itu saling menguatkan, baik yang disebut muaki tadi yang brotherhood pada orang Lampung, maupun yang pada menyamebraya pada orang Bali. Pada tataran ideal tuh mereka sebenarnya harusnya kita itu saling bersaudara, bukan berantem seperti ini yang terjadi sampai menewaskan 12 orang atau lebih itu. Jadi di level itu Pak, kita mau menunjukkan lewat fast negotiation strategy. Jadi kebaruan itu kan bisa bagaimana dengan teori yang sudah ada, kan existing teoris ya sebutnya. Dengan teori yang sudah ada, fenomena yang terlihat ini bisa dijelaskan secara baru. Itu di situ sudah disebut originality atau novelty-nya. Ya, Itu ya. tanggapan Jadi, saya Pak Rudi. iya, iya. Jadi antara itu ya, saya jadi bisa menghayal juga nanti memasukkan karena kata-kata. Karena ini kata-kata ya Pak ya, jadi agak sulit. Tapi memang kita berlatih berkata-kata kalau untuk membuat jurnal. Karena kita nggak bisa telepon reviewer Pak. Iya, oke. Kita harus Iya. Kayak menarik. kita ngobrol, misalnya Mas Dimas contohnya reviewer. Di sini kan nggak ada dua hal yang nggak mungkin terjadi. Saya kenal Mas Dimas, di situ aja udah melanggar prinsip imparsialitasnya kan. Ya, Harusnya kan reviewer tidak boleh dikenal, blind reviewer kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya bisa ngontak Mas Dimas, saya punya nomor HP-nya Mas Dimas. Ini loh maksud saya tuh begini, masa kamu nggak paham-paham juga sih, kan kita nggak bisa melakukan. Jadi kita hanya bisa melakukan lewat tulisan. Dan mempengaruhi cara pikir orang lain dengan tulisan tuh jauh lebih sulit. Karena kan terbatas ya. Kita nggak bisa mengkonfirmasi berulang-ulang. Ya. Gitu Pak. Oke. Saya satu lagi Pak. Nah, mungkin ada dua pertanyaan. Oh ada dua ya, silakan. Mengenai itu keyword ya. Bapak lihat ada keyword. Saya ada beberapa jurnal yang harus memaksakan keyword di luar keyword kita. Nah, itu yang tadi Bapak Talleyrand Francis, itu keywordnya apakah yang di jurnal Bapak itu harus, kan dia ada pilih Pak, keywordnya itu yang dari Bapak lihat. Betul, ada listnya. List keyword. Itu keyword global ya, atau keyword yang kita memasukkan sesuai dengan judul kita? Itu pertanyaan saya Pak. Jadi tentu keyword itu kan harus mencerminkan isi penelitian kita, yang kita anggap kata-kata yang representatif. Begitu kan ya Pak ya? Representatif, kuat secara konseptual ataupun secara fenomena misalnya. Kita boleh milih lah 4-2 atau 3-3 terserah bagaimana mengaturnya ya. Misalnya konseptualnya 3, fenomenanya 3, atau konseptual 4, fenomena 1, terus kemudian satu lagi metodologinya, misalnya semacam itu. Tapi yang kami pilih itu tidak semuanya itu ada yang dirilis Pak. Tidak semuanya tersedia. Saya tidak ingat persis sekarang, karena harus ngelihat lagi datanya ya. Tapi gini, kalau misalnya ada dari list, yang dimudahkan adalah misalnya Facework contoh ya. Facework itu sudah ada di list. Jadi saya tinggal klik, dia otomatis langsung masuk gitu kan. Tapi kalau tidak ada di list ya kita harus ngetik sendiri kan gitu. Interethnic conflict misalnya atau apa begitu, satu lagi gitu yang lain ya. Itu kita harus ngetik sendiri. Tapi kalau yang ada di list kan kita tinggal pilih klik udah. Tapi kalau nggak ada kita tinggal titik koma kan, terus kita ngetik sendiri. Jadi tidak harus semuanya dari list yang sudah disediakan oleh OJS-nya atau oleh editornya. Begitu Pak Rudi. Ya, ada beberapa Pak yang saya masuk di Elsevier, harus ngambil data dari dia. Saya bilang, apakah saya salah maknanya? Loh, kok nggak cocok gitu loh. Saya bilang nggak mungkin, karena kita harus sama substansi kita kan, keywordnya kan. Kalau kita dicek dipakai finding, dia harus keyword kita kan yang keluar kan, mestinya begitu kan. Betul, ya kan? Betul. Nah ini di Elsevier gitu ya? Ada salah satu yang saya di bidang arsitektur Pak, jadi desain study. Jadi desain study itu saya juga agak kok begini gitu loh. Saya ditolak berkali-kali. Saya bilang apakah karena ini gitu loh? Keyword itu tadi. Keywordnya itu. Saya bilang oke. Dengan alasan yang sama, ya nggak di luar dari scope gitu loh. Ya di luar dari scope, it's okay. Saya bilang ya udah kalau gitu. Ya mungkin dari situ. Saya juga pikir apakah dari keyword itu yang saya agak confused. Tapi saya lihat hanya ini jurnal loh. Kan Bapak bilang ini kebijaksanaan dari mereka dong. Kebijakan dari jurnal tersebut. Atau dia menseleksi, dia nggak mau yang di luar dari itu gitu loh Pak. Yang di luar topik itu dia nggak mau. Bisa juga kan. Saya tapi belum punya pengalaman nggak loh. Elsevier ya. Saya pengalamannya baru di Taylor Francis, itu pun hanya di jurnal yang ini ya. Kan Taylor Francis ada banyak jurnalnya. Iya.
Cuma Tapi saya saya agak kan baru yang bingung. ini. Justru Bapak kira Mudah-mudahan ketemu nanti Bapak coba yang Taylor Francis yang arsitektur bisa ketemu yang tidak seperti itu, Pak. Iya, ya umumnya agak aneh ini, makanya itu saya mau Ya, nanya Bapak. Pak, iya, saya iya. kalau di cover letter, Oh saya tuh iya, iya. kata-katanya tuh, mohon maaf ini, saya nggak kayak Bapak, dear, segala apa, saya langsung cover letter, poin-poin-poin. Nah, Bapak kan ada saya lihat tadi, dear, Iya itu ada dear dear itu. editor, saya nggak mungkin lebih nggak polite kali ya, tapi menurut saya kalau orang bule emang nggak perlu polite-polite, terserah to the point. Saya nggak Mungkin tahu, nanti Mas Dimas mungkin bisa cerita pengalamannya kadang-kadang waktu saya di Oxford, juga apakah nggak politeness, karena cover letter Nah, itu kan mungkin jelas Mas bukan Dimas formal. gimana itu, saya sih nggak tahu ya. Kalau saya sih cover letter ya udah cover letter ya. Iya, Masukin apa yang benar ngomong. Apa yang keunggulan saya gitu loh, ya kan? betul. Ya kita Nah, harus tapi menonjolkan saya itu. nggak tulis itu loh. Emang cover letter yang Bapak katakan Putranto benar, dia adalah yang mendecision kita. Itu saya sangat agree, setuju. Ya kan? Malah saya dari Taylor Francis karena mungkin dia tertarik, mungkin scope-nya dia enggak, dia kasih transferable. Toh kamu sama yang kesini lebih cocok gitu Oh loh. malah begitu. Iya, Dia iya. kasih dengan cover letter. Cuma saya nggak sopan kali. Saya nggak tahu. Itu Nah, tidak ini pernah juga. menjadi pokok diskusi sih, apakah soal Ya, politeness ya, artinya manners of speaking Iya, kan, atau manners of writing di sini ya. Saya iya, tidak tahu karena pengalaman saya belum sangat seluas itu ya. Apa misalnya ditegur karena cover letternya Anda terlalu polite, lebih baik straight to the point saja saya. Karena tidak pernah dapat masukan iya, seperti itu juga, jadi saya tidak akan sementara ini saya tidak akan mengubah cara itu sampai saya dapat teguran. iya, Paling tidak begitu. saya juga. ya, Oke, baik. baik. Ya, oke, saya sih juga nggak ini Baik lah. Saya sekali. pikir ya cover letter gitu loh, kayak Oke. semacam Baik. itu. Saya rasa itu aja Pak. Ini kita agak ada sedikit berbeda yang hal-hal seperti itu loh Pak. Ya, Yang ya. pertama opposite reviewer itu Post yang reviewer ya, ya. itu yang saya agak bingung loh. Saya malah Baik. ignore ini, saya nggak. Ya. Baik, Oke, Terima Pak kasih, Dimas, mohon Dr. petunjuknya dah. Rudi. Mungkin saya salah. Ya, mengenai politeness tadi memang tidak ada aturan baku tampaknya ya. Jadi saya pun nggak pernah atau belum pernah mendapatkan teguran atau semacam respons mengenai kalimat pembuka gitu ya. Di cover letter itu Ya, ya. saya pikir untuk politeness itu perlu kita jaga juga, kalau menurut saya ya. Saya kira dir itu apa ya? Mungkin standar ya, karena Terhormat surat mungkin ya. kan surat menyurat ya kan, letter ya, bukan formal address untuk speech misalnya, kan beda Yes. sekali. Ya. Ya, terima kasih Bung Hendar dan Pak Rudi Ya, atas sama-sama. percakapan yang membangun, Menarik. saya pikir ya. Ya, betul. Ini Politeness. ada pertanyaan dari Bung Amrizal ya tentang extended Oh, ya. abstract. Ini mirip seperti abstrak dalam tesis atau disertasi ya. Oke, ya, extended abstract ya. Jadi gini ya, bisa jadi. Saya belum cukup referensi extended abstract yang ditemukan di dalam disertasi sejauh saya memeriksa disertasi kakak kelas saya, misalnya yang di UI ya, atau beberapa rekan saya yang ada di STF Driakara yang saya ikuti sidang doktoralnya, kan dibagikan itu resumenya, ringkasannya. Tetapi yang jelas ada limitasi kata, itu pasti ya, itu satu. Ada pembagian berupa kayak misalnya tentang finding yang dibedakan tadi kita bahas sudah, finding dengan originality ya, dengan method segala itu dibedakan, itu pasti juga, makanya disebut extended karena dia lebih semacam dikategori-kategorikan. Tapi bahwa apakah ini sama dengan tesis atau disertasi, saya kurang tahu. Rujukannya tesis disertasinya yang mana nih? Apakah di luar STF Driakara dan Universitas Indonesia? Mungkin ada yang menggunakan itu. Saya kan belum sampai menjelajah begitu banyak ini ya, tesis atau disertasi dari universitas lain. Bisa saja ada seperti itu, tapi bisa juga tidak. Karena yang saya baca kan beberapa tesis ataupun disertasi dari baik teman-teman angkatan saya maupun kakak kelas saya, kakak tingkat gitu ya. Tidak seperti itu juga. Biasanya mereka memang panjang, tapi tidak ada metode dipisah dan sebagainya, enggak gitu. Memang lebih panjang, bisa sampai 500 kata. Dan jawaban saya. Pertanyaan berikutnya adalah, saya pernah dengar keyword tidak boleh menggunakan nama orang misalnya saat mengkaji tokoh tertentu, dari Bung Amrizal juga. Iya, saya juga jarang melihat bahwa di keyword dari artikel-artikel jurnal yang saya baca, dan saya sudah baca mungkin ribuan artikel ya, jarang memang menggunakan, kecuali ketika nama itu melekat dengan konsep. Misalnya Foucault Panopticon, contoh. Foucault Panopticon itu lalu menjadi spesifik pada Foucault, ya kan gitu. Atau misalnya
Stella Think to Me misalnya dengan fast negotiation strategy. Tapi biasanya kita ambil konsepnya fast negotiation strategy, atau misalnya kalau kayak Clifford Geertz ya, antropologi ya, thick description gitu ya. Jadi kata thick description-nya itu sudah melekat kalau dalam antropologi pada Clifford Geertz macam itu dan lain-lain. Biasanya konsepnya yang kita ambil, betul. Saya cenderung prefer itu juga. Baik, kalau di dalam teologi mungkin nama-nama yang beken seperti Calvin atau Luther itu bakal menjadi keyword juga ya, tapi Bisa juga. saya belum pernah menulis Oh, tentang itu. Iya. tentang teologi Calvinis ya secara mendalam. Hanya sering Ya, membaca. karena logiknya, Mas Dimas, betul. Logiknya gini, seorang pemikir bisa mengeluarkan beberapa konsep kan. Misalnya Plato, kalau kita nyebut di keywordnya Plato, kan Plato banyak sekali ya pemikiran. Atau Aristotle gitu. Kan bingung, orang mah itu tidak jadi keyword ya. Tapi beda misalnya, kalau Plato kita sebut forms gitu ya. Atau ideas. Plato ideas misalnya. Itu kan sudah lebih spesifik. Gitu. Paling seperti itu. Ya, baik. Silakan bagi para sahabat yang ingin bertanya atau bercakap-cakap ya, bisa saling memperkaya, saling menajamkan, atau meminta klarifikasi dari apa yang sudah dipaparkan oleh Bung Hendar. Di sini saya lihat ada banyak dosen, banyak pendidik yang hadir, bahkan juga peneliti, bahkan ini rekan-rekan senior. Nih, silakan tekan tombol raise hand dan nanti bisa langsung bertanya jawab dengan Bung Hendar Putranto. Sekali lagi saya ingatkan bagi sahabat yang ingin mengikuti kelas besok Filsafat Cinta atau hari Rabu dengan Profesor Manis Suseno, silakan hubungi Minci di 0888 6193 103. Baik. Silakan, ada para peneliti di sini ya yang sedang menulis, ada Bung Jeff Siaan atau Sis Antonia Josephine. Jika ingin bertanya, saya persilakan. Silakan Mbak Antonia Josephine, bisa di-unmute terlebih dahulu. Oh iya, baik. Ya, terima kasih Mas Dimas. Terima kasih atas kesempatan ini. Ya, saya mendapat banyak sekali pengetahuan dari Mas Hendar Putranto. Benar-benar isinya daging banget gitu ya. Jujur saya masih belum menulis gitu, tapi ada bahan-bahan dari hasil penelitian bidang saya, psikologi, terutama yang lebih ke kesehatan mental dan juga perilaku organisasi ya. Nah, saya tuh sudah ada beberapa bahan, tapi kan belum pernah untuk publish. Jujur belum berani untuk yang yang lokal aja belum. Jadi ya masih newbie banget. Tapi dari sini tuh saya ya dapat pengetahuan baru. Benar-benar yang tadi saya buat catatan dari penjelasannya Mas Hendar. Ya, jadi saya nggak bertanya. Jujur saya belum nggak ya, benar-benar baru banget lah buat saya. Jadi cuman saya bisa menyampaikan terima kasih atas materinya dan kesempatan di kelas ini. Baik, terima kasih Mas Hendar, Mas Dimas. Boleh saya kasih tanggapan walaupun bukan pertanyaan tapi kan merespon. Ya mungkin ada unsur motivasional juga boleh ya. Kan tadi saya di awal udah bilang bahwa paparan saya malam hari ini dua arah sebenarnya atau dua jalur. Yang pertama memang motivasional. Mendorong lebih banyak peneliti kita menuliskan hasil penelitiannya dan mempublikasikannya di panggung internasional. Gitu kan ya. International reputable journals itu kan artinya di panggung tempat para akademisi dunia bercakap-cakap kan gitu. Itu motivasionalnya seperti itu. Yang kedua kan memang lebih teknis ya yang tadi yang tahap-tahap itu. Tapi di sisi motivasional begini, jadi ada yang bertanya ke saya juga. Apakah Mas Hendar itu sudah nyobanya dari Sinta 6, naik ke 5, naik ke 4, naik ke 3, naik ke 2, baru ke Scopus, Scopusnya Q4 dulu, terus Q3, Q2, baru ke Q1, misalnya begitu kan pertanyaan yang wajar, ada yang nanya seperti itu teman saya. Jadi kalau untuk Mbak Antonia nih misalnya, apakah Mbak Antonia perlu latihan menulis dulu dan publikasi di jurnal Sinta 6, Sinta yang terindeks 6 ya, baru nanti naik tahun berikutnya ke Sinta 5 dan seterusnya,
Lalu artinya setelah 7 tahun baru ke Scopus kan ya, Scopus Q2. Kalau menurut saya begini, satu keuntungan yang diperoleh ketika publish, paling tidak berusaha publish dulu kan berusaha dulu kan. Semua tahapan itu kan mulai sampai acceptance kan ada usaha publish dulu, yaitu submit ya, submit. Kemudian dapat masukan kan, baik itu dari editor berupa rejection, maaf nggak cocok MN-Scope, nggak panjang-panjang. Surat rejection tuh nggak pernah panjang-panjang. Dan di situ saja sudah bagus bagi kita melatih mental kan. Oh oke, nggak cocok sama MN-Scope, artinya saya atau kami tergantung berapa peneliti kan, belum cermat memilih jurnal atau wadah yang sesuai untuk penelitian yang sudah ditulis. Jadi belum cermat memilihnya. Artinya perlu lebih cermat lagi kan. Jadi paper kami yang pertama dulu itu ditolak oleh Jurnal Kemanusiaan Malaysia. University Science Malaysia ya kalau nggak salah. Nama jurnalnya Kemanusiaan. Kayak saya berani menyebutkan ini bukan menjelek-jelek kemanusiaan, bukan. Nggak ada saya juga kemanusiaan tetap akan maju kan gitu ya dari Malaysia. Tetapi maksud saya adalah ketika disebutkan bahwa MN-Scope-nya nggak cocok, itu biasanya paling sering itu. MN-Scope-nya tidak cocok dengan jurnal kami. Syukur-syukur kadang-kadang dikasih keterangan karena kami menyukai, misalnya kalau psikologi ya, psikologi itu kan juga ada psikologi yang sifatnya eksperimen kan. Ya misalnya Stanley Milgram eksperimen, terkenal sekali dalam psikologi. Yaitu eksperimen kan. Eksperimen itu artinya kan ada yang dikontrol ya, variabel-variabelnya ada yang dikontrol, semacam itu. Kami menyukai psikologi yang eksperimen, tidak menyukai yang psikoanalisis. Misalnya contoh aja, oh ya sudah, nggak cocok kan MN-Scope-nya. Kita cari kalau gitu, yang kita karakter penelitian kita udah tentang apa, misalnya psikoanalisis, entah membandingkan Freud, Lacan atau penerusnya dan seterusnya. Kita cari ya misalnya Lacan Studies. Penelitian kita menggunakan teori Jacques Lacan. Ya kita coba masukkan ke Lacan Studies relatif lebih MN-Scope-nya lebih tepat daripada kita menggunakan psikoanalisisnya Jacques Lacan, tapi masukinnya ke jurnal bukan jurnal psikologi, tapi jurnal yang lain, yang disiplin ilmu main. Dan kalaupun masuk ke jurnal psikologi, ternyata psikologi indigenous psychology, ada juga istilah itu, indigenous psychology. Kalau nggak salah ada di Indonesia nama jurnalnya Ulayat apa begitu istilahnya. Ya. Itu lalu nggak cocok juga kan. Artinya kita memang jadi gini, pencarian jurnal yang cocok itu memang sebuah seni tersendiri. Kita berani mencoba. Syukur-syukur dapat masukan dari editor kalau ditolak ya. Tapi kalau tolaknya hanya kalimat standar, maaf nggak cocok dengan MN-Scope. Bahkan saya pernah dapat penolakan begini kalimatnya. Maaf, topik tentang korupsi kami udah kebanyakan memuatnya. Silakan cari wadah jurnal lain. Jadi waktu itu saya ada penelitian tentang korupsi. Ini yang ada di belakang posternya, ada di belakang saya ini, di belakang wajah saya. Itu saya coba submit ke jurnal Developing Society JDS Q2. Lalu editornya cuma bilang begini, maaf, artikel tentang korupsi, topik korupsi sudah kami muat dalam beberapa edisi sebelumnya, semacam itu. Silakan cari jurnal yang lain. Udah gitu aja. Artinya dia bukan MN-Scope. Artinya benar kan? Pilihan saya submit ke situ benar, tetapi ternyata sudah kebanyakan. Dia mungkin mau cari topik yang lain dan seterusnya. Jadi itu bagi saya motivasi yang membangun, apalagi kalau dari reviewer. Jadi pertama kali kami submit itu reviewer itu 2 orang ya, kasih masukan 3,5 halaman kalau di print. 3,5 halaman itu artinya lebih dari 1.000 kata kan. Lebih dari 1.000 kata, 2 reviewer. Panjang banget, capek ngeliatin satu-satu apa sih yang kurang, apa yang kurang. Tapi artinya apa ya? Saya sih bersyukur loh dapat masukan. Itu artinya reviewernya baca loh. Nah, kalau di kita, bukan di kita itu selalu jelek ya. Maksudnya di kita itu di level jurnal yang ada di Indonesia. Katakanlah Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, gitu aja ya, tanpa menyebut nama jurnalnya ya. Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, kadang-kadang itu mereka nggak baca. Mereka bilang ini hanya bacanya sedikit saja, lalu udah komentarnya banyak. Jadi hanya sectionnya kecil, misalnya introduction nih sectionnya. Tapi komentarnya udah kebanyakan di situ, metodenya udah nggak dilihat, findingnya udah nggak dilihat, dan lain-lainnya lagi, apalagi novelty-nya udah nggak dilihat. Hanya 1, 2, 3 paragraf pertama di introduction udah kasih komen yang terlalu banyak, dan seterusnya. Jadi itu saja. Jadi kadang saya terkesan dengan kalau masukin ke jurnal yang reputasinya internasional itu, masukan mereka tuh fair.
saya yang 3,5 halaman kami terima itu dari 2 reviewer itu, mereka section per section mereka komentari, ada yang lebih tebal, ada yang kurang tebal. Jadi itu sesuatu yang sangat bagus. Begitu paling ya, mudah-mudahan Iya. semangat menulis ya Mbak Antoni. Ya, baik. Baik. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ini sangat membuka pikiran saya sih. Semangat Terima kasih banyak. Mbak Antonia menjadi riset dalam bidang psikologi ya. Ya, terima kasih dukungannya. Siap, di sini ada beberapa peneliti juga sebenarnya yang mungkin bisa memberikan tanggapan atau bisa bercakap-cakap dengan Bung Hendar. Ada Dr. Maria Sambuaga, apakah sudah terhubung dengan kita semua di sini? Dr. Maria Sambuaga ini seorang peneliti ya di bidang biomedis. Beliau seorang ahli onkologi kalau tidak salah. Oh, oke. Kanker ya? Iya, betul. Tapi tampaknya beliau belum ready dengan kita ya. Ya. Oke, baik. Mungkin ke Dr. Reno. Apakah Dr. Reno bersama dengan kita? Zombie masuk jurnal bisa nggak? Gimana Dr. Reno dengan poin di dalam paparan-paparan yang sudah pernah dibagikan di Sirkus Indonesia? Apakah ada rencana untuk dimasukkan di dalam jurnal? Apakah Dr. Reno standby dengan kita? Jika belum, saya persilakan sahabat yang lain yang ingin bertanya jawab mengenai topik yang kita bahas pada malam hari ini. Di sini ada Bung Aldi Sefta, ada Bung Denny Caroles, ini seorang dosen ilmu politik ya. Silakan Bung Denny Caroles. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya malam. Fakultas Sosial Mas, Sosial Politik, dan juga seorang staf perpustakaan arsip di Fakultas Sosial di Unisba Sampai. Nah, yang saya tanyakan begini Pak. Ini yang dulu seperti ini. Kalau saya jurnal sosiologinya seperti ini bentuknya. Oke, ya masyarakat. Masyarakat ini. Nah, ya. Kan begini Mas. Ini tadi saya share juga ke kaprodi saya namanya Pak Novi Catur dan Pak Eko Adi Susilo. Entah ditanggapi enggak tuh beliau kebetulan saya share. Nah begini Mas. Untuk jurnal sosiologi politik dan juga jurnal sosial politik itu apakah harus memenuhi seperti gini? Saya jujur cinta katakanlah. Apakah juga harus memenuhi misalnya ya? Ini mohon maaf saya juga serempetkan ke politik juga. Kita meneliti tentang ideologi politik, Mas. Kita juga meneliti tentang partisipasi politik di dalam dunia masyarakat. Karena kenapa? Di dalam dunia masyarakat itu juga perlu ada namanya pendidikan politik dan partisipasi politik. Yang harusnya jurnal penelitian itu sebagai sarana. Ibaratnya gini loh Mas. Ini baik jurnal nasional atau internasional itu harusnya menjadi sarana kepada para mahasiswa dan juga masyarakat untuk mengetahui pemikiran kita tentang akademis, sosial, dan politik. Baik itu dalam konteks sosiologi politik, sosio kemasyarakatan, Mas, maupun dalam bentuk partisipasi politik. Nah, yang ingin saya tanyakan begini, Mas. Ketika saya menulis tentang partisipasi politik, ya, biasanya kan pakai metodologi kualitatif dan kuantitatif. Saya kecenderungan pakai kuantitatif, Mas. Jadi mulai dari kajian teoritis sampai penutup itu ya termasuk kesimpulan, itu saya sebagian besar masih pakai metodologi penelitian kuantitatif. Mengapa, Mas? Karena satu sisi saya menekankan pada konteks ideologis dulu. Jadi biar membaca buku bagaimana teori politik, bagaimana teori komunikasi, dan yang terakhir itu adalah teori tentang sosiologi. Karena kalau nggak begitu, Mas, orang, maaf, Mas, saya jujur, saya punya kelemahan juga di bidang ilmu matematika. Karena kemarin ketika saya disuruh menulis tentang hal-hal yang kualitatif, saya juga agak bingung membahasakan itu. Karena ada teman juga yang, mohon maaf, yang kebetulan itu juga dari kalangan organisasi, ormas, dan partai politik itu agak bingung. Loh, ini kok kuantitatif, kok ada XY dan sebagainya nih. Nah, itu akhirnya kemarin saya putuskan, dah, gini aja, jurnal ini saya bahasakan dengan bahasa yang
lebih orang itu memancing orang untuk berpikir secara akademis juga, tetapi dengan cara membaca buku, yaitu lewat jurnal. Metodologi penelitiannya adalah kualitatif. Nah, yang ingin saya tanyakan begini Mas, apakah cara seperti itu lebih efektif kepada masyarakat yang nyuwun sewu saya sebut ya, orang-orang yang kebetulan pernah berpolitik dan ingin meneliti tentang jurnal penelitian politik, baik jurnal itu dalam bentuk jurnal internasional maupun nasional, Mas. Yang ingin saya tanyakan itu, Mas, itu apakah efektif kepada masyarakat secara keseluruhan? Karena kebetulan yang membaca jurnal itu nggak cuma dosen, mahasiswa, tapi juga ada pihak lain, Mas. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Mas Denny ya. Jadi saya tangkap dua pertanyaan ya. Yang pertama tentang limitasi dari metodologi. Yang kedua tentang readership dari jurnal. Maaf kalau keliru ya. Saya memberi nama begitu supaya mudah menjawabnya. Yang pertama, limitasi dari metodologi. Entah kuantitatif, kualitatif, atau mixed methods. Saran saya sih sebenarnya gini ya, artikel-artikel di jurnal yang saya baca, terutama jurnal internasional bereputasi Q1, dan itu lintas keilmuan. Saya suka baca jurnal itu jurnal filsafat, ada jurnal komunikasi karena memang di S3 saya komunikasi, jurnal tentang media juga, jurnal tentang budaya, politik kadang-kadang, tidak selalu. Terus juga ada beberapa jurnal, saya kadang psikologi juga suka nyerempet, baca sedikit-sedikit. Tapi begini, sekarang itu saya jarang sekali menemukan, semakin jarang menemukan penulis tunggal di artikel jurnal. Rata-rata sekarang, apalagi kalau topiknya itu kesehatan ya. Belakangan ini karena saya mau submit untuk hibah penelitian Dikti bersama dua orang rekan lain. Rujukan-rujukan kami kan dari jurnal Health of Communication ya, ada Health Communication, ada Journal of Health Communication. Itu Q1, dua-duanya Q1. Itu yang nulis itu bisa sampai 10 orang, 8 orang. Dan pendekatan kuantitatifnya itu memang begitu kental, Mas. Jadi rata-rata jurnal Q1 yang kesehatan itu pendekatannya kuantitatif atau mixed method. Jarang yang hanya kualitatif. Nah, menurut saya mungkin kalau di dalam politik ya, saran saya mungkin Mas, ini kalau untuk tentang publikasi ya Mas Denny ya, mencari rekan yang bisa melengkapi apa yang kita kurang, Mas. Jadi kalau misalnya Mas Denny tadi limitasi metodologisnya terbiasa dengan yang kuantitatif, tapi kurang bisa mengembangkan dengan kata-kata untuk istilahnya mencari makna ya pada pendekatan yang lebih kualitatif, itu kan biasanya soal pemaknaan ya, meaning ya. Mungkin cari rekan yang kuat di kualitatif, jadi kuat Mas, lengkap. Jadi gandeng topiknya yang tentang mau tadi partisipasi politik, ideologi politik. Saya juga waktu tahun 2016 lalu nulis tentang ideologi politik. Ada yang sudah jadi buku Pancasila ya, ideologi Pancasila berbasis multikulturalisme, sebuah pengantar, dan ada juga yang berupa chapter, tapi sayangnya tidak diterbitkan. Tapi akhirnya saya masukkan sedikit ke dalam buku itu. Jadi saya bicara tentang totalitarianisme, misalnya, bicara tentang asal muasal ideologi politik, ya, mulai dari Plato bahkan sampai Francis Bacon, sampai dengan yang lebih terkini, misalnya Terry Eagleton dan seterusnya. Jadi intinya gini Mas, untuk mengatasi kelemahan dalam arti limitasi ya, limitasi metodologis, body writing maupun partner menulis ya, writing partner itu sangat penting. Menurut saya tidak perlu malu, kita ajak saja yang teman yang capable untuk melengkapi yang kita kurang. Itu yang pertama. Yang kedua, readership tentang jurnal. Apakah jurnal perlu dibaca sebanyak mungkin khalayak atau seluas mungkin khalayak? Saya kira kita perlu bicara di sini pembedaan antara bentuk-bentuk atau wadah penulisan ya Mas Denny ya. Jadi kalau misalnya ada yang berusaha untuk mencairkan demarkasi antara tulisan yang populer dengan tulisannya semacam formal seperti jurnal seperti ya katakanlah yang terindeks Scopus, Web of Science dan sebagainya, yang memang bahasanya formal sekali dan limited readership juga, orangnya yang baca terbatas ya. Itu adalah dengan mencari jalan tengah, misalnya yang disebut ilmiah populer, gitu kan. Nah, ilmiah populer itu misalnya The Conversation, kalau pernah dengar, The Conversation, saya ulangin, itu ada yang sudah berbahasa Indonesia juga, tapi ada juga yang berbahasa Inggris. Saya lupa, kayaknya asalnya dari Australia atau mana, The Conversation yang aslinya ya, yang berbahasa Inggris, tapi yang berbahasa Indonesia sudah ada.
Jadi di situ beberapa rekan saya, termasuk dosen saya, ya ada satu namanya saya sebut saja Mas Wisnu, eh, Wisnu Triwibowo, itu menulis di The Conversation, dia membahasakan secara populer disertasi yang dia selesaikan di Michigan State of University di Amerika tahun 2020 soal tentang apa ya itu ya, internet disparity ya, internet apa, kejomplangan ya, akses internet. Tapi dia tulis dalam bahasa yang lebih sederhana di dalam theconversation.id itu. Sehingga disertasi dia yang mungkin ratusan halaman itu, dan ditulis pasti dalam bahasa Inggris karena Michigan, ditulis dalam bahasa Indonesia yang lebih populer, tetapi tetap mempertahankan kadar ilmiah. Contoh kadar ilmiah adalah adanya sitasi, merujuk pada pemikiran-pemikiran dosennya dia misalnya, atau gurunya dia, atau mentornya dia di sana, dan seterusnya. Jadi tetap mempertahankan itu, tapi tanpa masuk terlalu ribet ya, dengan misalnya mapping yang terlalu luas atau mapping yang terlalu kompleks sebagainya. Jadi ada usaha-usaha untuk mempopulerkan tulisan-tulisan yang sifatnya formal dan lebih limited readership seperti itu ya, seperti jurnal-jurnal ilmiah bereputasi, ke dalam apa namanya, wadah tulisan yang lebih populer, bahkan sifatnya seperti website begitu ya. Dengan Conversation ID itu kan ada websitenya. Jadi mungkin bisa dilirik juga untuk ke sana ya. Cuman kan kalau kita bicara nanti kumnya berapa ya, itu nanti mungkin ada hitungan sendiri ya di PAK ya, penilaian angka kredit dosen. Saya nggak tahu apakah nilainya 1 apa nilai berapa. Tapi kalau yang artikel internasional itu kan jurnal kan bisa nilainya 40 maksimal ya. Maksimal 40. Kalau berdua ya nanti bisa dibagi 2 atau 60 banding 40. Jadi memang kumnya tinggi kan memang. Itu Mas Denny, tanggapan singkat saya. Baik, semoga menjawab ya Bung Denny. Apakah mau ada tanggapan lagi dari Bung Denny? Sudah cukup ya, saya pikir. Oke, kita bagaimana Bung? Oke, sudah dulu ya. Baik, kita ke Pak Fabi ya. Pak Hendar, maaf tidak bisa bertanya. Langsung mau nanya perbedaan theoretical framework dan conceptual framework dalam paper. Terima kasih. Ya, oke. Ini sudah agak quite technical ya pertanyaannya. Ini sebenarnya kalau dalam paper, kalau paper saya, yang saya tahu kan saya nggak tahu nih paper siapa kan ini. Kalau paper Anda saya belum baca kan ya Pak Fabi ya, maaf ya. Tapi kalau di paper saya konseptual, jadi sebenarnya itu kan akar katanya ya, kalau kita bicara etimologi dulu kan teori atheorein ya, teorein itu dari bahasa Yunani. Kalau konseptual itu kan dari kata conceptus ya, in conceptio itu. Konsepsio ya, misalnya Bunda Maria mengandung Yesus, konsepsio itu kan konsep ya, mengandung. Dari kata konsepsio kan bahasa Latin. Jadi sebenarnya kalau atheorein itu kan bahasa Yunani, artinya menarik menjadi lebih abstrak ya, menjadi sesuatu yang lebih abstrak sehingga lalu lebih kelihatan yang esensial di dalam yang abstraksi itu. Sebenarnya kalau dibilang teori itu sekarang paling tidak saya dapat belajar waktu di S3 UI itu ya, beberapa dosen saya, profesor dan doktor, ada yang mengatakan bahwa saya murtad teori. Karena apa? Bagi mereka teori itu kaku ya, kaku, baku, dan sulit digoyang gitu. Sehingga ketika ada temuan-temuan yang lebih empiris ya, yang berbeda ya, yang sebenarnya tidak bisa dijelaskan oleh teori yang bersangkutan, katakanlah misalnya teori habitusnya Pierre Bourdieu, contoh aja ini. Itu lalu sulit gitu untuk menemukan apa wadah untuk menjelaskan fenomena yang berbeda ini yang ditemukan gitu ya. Karena kan fenomena itu selalu sifatnya lebih dinamis daripada teori. Nah, kalau konsep yang saya diajarkan saya, dan saya juga sambil cari sendiri juga, konsep itu biasanya sedikit di bawah teori ya. Jadi misalnya ada teori itu disebutnya grand theory gitu ya. Kalau contoh dalam sosiologi itu misalnya ada Marx ya, grand theory gitu kan, tentang materialisme dialektis, atau misalnya grand theory dari Giddens gitu ya, teori strukturasi Giddens. Itu kan grand theory ya dalam sosiologi. Tapi kalau kita cari yang lebih konsep itu artinya yang lebih turunannya ya, yang lebih di bawahnya ya. Jadi konsep misalnya strukturasi itu misalnya bagaimana dijelaskan strukturasi Giddens dengan melihat bagaimana antara agency dengan structure saling berkelindan, ada double hermeneutics, itu udah konsep-konsep turunan dari teori besarnya. Atau dalam konsep Marx misalnya kan kelas proletar, terus kemudian bagaimana kelas petit bourgeois, itu kan adalah konsep-konsep yang di bawah dari kelas besar apa namanya teori sifatnya materialisme dialektis dari Karl Marx misalnya, atau teori pertentangan kelas kan gitu ya. Jadi itu hal-hal yang menurut saya tentu debatable ya, dan alangkah baiknya kalau debatable ini bisa juga dituliskan lalu menjadi pencerahan bagi kita. Misalnya di jurnal masyarakat tadi ya ditunjukkan sama Mas Denny, atau di jurnal-jurnal lain yang relevan misalnya ya.
Jadi perdebatan antara konseptual dengan teori ya. Tapi sejauh saya tahu teori itu biasanya cenderung yang lebih scope, lebih makro ya cakupannya. Sementara konseptual itu turunannya dari teori itu. Terus nanti ada lagi di bawahnya lagi lebih practical konsep. Nah, itu lebih di bawah turun sedikit lagi kan. Kan ada theoretical konsep, ada practical konsep. Terus nanti di tengah-tengah itu nanti ada ethical konsep. Beda lagi. Tapi itu nanti mungkin webinar sendiri ya. Kalau bicara tentang teori menarik juga sebenarnya. Baik. Kan? Semoga menjawab Bung Fabi ya. Atau nanti kalau mau lebih lanjut lagi silakan raise hand. Saya ke seorang pakar dan peneliti bidang kimia. Silakan Dr. Suryani Wonoraharjo. Selamat malam, Dr. Suryani. Selamat malam. Terima kasih, Pak Dimas. Terima kasih ya. Ini diskusi menarik nih, seperti dunia lain bagi saya. Karena biasanya kami kan di bidang sains ya. Semuanya itu begitu punya boundariesnya masing-masing. Jadi ada lingkaran masing-masing begitu. Ya, keluar dari situ ya pasti kita dibilang di luar scope kita gitu. Tapi ini sharing aja beberapa hal yang saya pengen nimbrung tadi kalau ngobrol ya. Kenapa kita ditolak, kenapa kita diterima, itu mungkin ya juga karena kejelian kita sebetulnya membaca ini kesempatan sebetulnya. Dan juga kalau saya membahasakannya seperti ini, kalau kita ingin maju terus ya, jangan kaget kalau ditolak begitu. Dan saya memang mengalami berkali-kali ya, dan saya juga menolak sebetulnya. Saya tahu rasanya ditolak dan saya tahu mengapa saya ditolak, karena setiap kali ada tawaran mereview gitu. Jadi selain kalau kita posisi menjadi editor, saya kan kebetulan editor in chief satu jurnal, terus editor beberapa jurnal yang lain di bidang science education dan lain-lain gitu. Itu kelihatan sekali gitu loh, bahwa kita itu perlu memang kadang-kadang push ourselves gitu ya. Diri kita sendiri itu kita harus atur sebagaimana mungkin supaya kita bisa mengeluarkan sesuatu yang terbaik dan yang menyumbang kepada masyarakat keilmuan itu yang cocok skopnya dengan jurnal yang kita tuju gitu. Nah, jadi saya tahu bedanya antara menulis jurnal, apalagi kalau tembak Q1, Q2 gitu, atau menulis di jurnal populer. The conversation itu memang jalan keluar ya. Saya juga suka sekali membaca seperti itu. Itu beda rasanya dengan kalau kita menulis artikel opini gitu, misalnya di Kompas. Itu beda rasanya. Kalau menulis buku beda lagi. Itu malah menurut saya lebih gampang. Nah, tapi kalau menuruti kaidah keilmuan dan kaidah-kaidahnya editor, nah itu membuat kita memang setengah mati. Jadi saya merasa bahwa kita tidak boleh gitu putus asa kalau sekali ditolak. Kadang-kadang begini, kadang-kadang jurnal kan juga sekarang ribuan ya. Kita harus jeli mengamati di Simago biasanya. Kita melihat reputasi jurnal lewat Simago aja. Kita mencari abstrak kita itu cocok ke jurnal mana lewat abstract finder atau jurnal suggester. Itu kan Springer dan Elsevier itu dua penerbit besar itu. Taylor Francis menurut saya juga agak komersil karena kadang minta dibayar mahal. Nah, kita harus ingat Bapak Ibu seberapa banyak budget kita. Kadang-kadang kalau kita mempunyai block grant penelitian, kalau kita pengen mencapai jurnal yang bagus dan kemudian readership-nya besar, citasinya banyak, ya kita pilih pilihan open access. Nah, itu dianggarkan dalam penelitian kita. Nah, kadang-kadang ini nakalnya penerbit juga ini. Kalau saya melihat, saya kemarin membidik jurnal kimia pangan. Nah, kimia pangan itu kan namanya orang sekarang lagi naik daun ya, kimia pangan, tata boga itu sangat mendetail. Itu kadang-kadang ada pilihan, ini yang reguler atau yang open access. Kalau yang open access itu bayarnya sekitar, kalau di kursus sekitar 50 juta ke atas. Nah, kadang-kadang sebuah penelitian yang dibiayai oleh sebuah perusahaan makanan akan membayarnya, gitu. Dengan catatan memang metode atau apa itu tidak dipatenkan. Nah, itu juga menjadi jalan keluar bagi penelitian Bapak Ibu dosen.
Ya apalagi ini termnya sekarang ini kita sedang harus menyiapkan proposal untuk meraih dana DRPM. Kalau BRIN sudah lewat ya, tapi DRPM ini lumayan bagi Bapak Ibu dosen kalau mau meraihnya gitu. Nah, itu tadi yang saya lihat dari pertanyaan Bung Denny. Kalau kita lemah di satu sisi, ya, itu sebaiknya kita memang membangun kolaborasi dengan orang lain. Ya istilahnya kita menambahkan apa-apa yang tidak biasa di bidang tersebut, yang disorot di jurnal tersebut, dan kemudian itu membuat mereka akan merasa, oh ini ada yang baru. Kemudian diterima. Begitu. Nah, diterima itu pasti dengan apa-apa ya, dengan permintaan macam-macam, ininya kurang, itunya kurang, perbaiki. Nah, tapi itu kan sudah masukan. Nah, saya juga diajarin trik teman-teman saya sekarang sudah berhasil meraih guru besar ya. Diginiin, kita kalau mau mencari masukan yang baik gitu, kita langsung tembak ke Scopus Q1. Biar jelas gitu loh. Kalau kita pikir, oh level saya sekitar Q4 atau Q3, itu kadang-kadang berbulan-bulan belum ada jawaban. Gitu. Nah, kita tembak Q1 dalam waktu berapa gitu ya. Kalau memang kita sudah di luar itu ya, kadang-kadang saya pernah loh, ini saya cerita ini, pengalaman saya selesai submit, nggak sampai 10 menit sudah ada pemberitahuan, maaf, ini tidak sesuai dengan skop kami. Ya itu bahasanya. Artinya apa? Ya kita tidak selevel dengan mereka. Kan jadi kita tahu, daripada kita menunggu 3 bulan nggak ada berita gitu. Nah terus kalau kisah sudah jelas, oke, kita turun. Atau begini, teman saya mengajarkan begini, tembaklah opsi berbayar tersebut. Seolah-olah kita mau membayar 50 juta, sekian, 54 jutaan. Biasanya kan 3.000, 4.000 euro. Nah, kemudian akan dibaca, kemudian kita mendapat masukan. Bisa berhalaman-halaman. Nah, masukan itu kita iniin, kita perhatikan, kita ubah. Nah, tapi ini cara nakal ya. Teman saya mengatakan begitu untuk mendapatkan masukan. Nah, kemudian kita bilang, oke, biayanya terlalu mahal, saya mundur. Cari, tapi masukannya sudah masuk. Nah, ini tapi nggak boleh nggak boleh terlalu ditiru ya. Saya juga belum praktek seperti itu, tapi selama ini biasanya saya mencari masukan dengan bertanya di lembar itu, di letter to editor itu. Nah, saya mengatakan titik fokus saya di sini, kemudian saya mohon masukan. Kalau misalnya tidak sesuai dengan skop Anda. Nah, gitu. Biasanya editor yang baik biasanya terenyuh dan kemudian dia akan memberikan banyak masukan. Nah, seperti itu mungkin kita bisa coba tembak dulu yang Q1 atau Q2 gitu. Dengan catatan ini riset kita betul ya. Riset itu kan kadang-kadang ini godaan kita. Saya tidak tahu ya kalau di science itu kita punya sesuatu yang kita sendiri tahu dan yakin gitu. Saya tidak tahu kalau di sosial itu kan agak luas gitu. Menurut saya memegangnya itu dengan apa gitu loh. Nah itu saya tidak bisa melihat batasnya begitu. Nah kalau di sains kita tahu kira-kira oh ini skopnya ini. Dan sekarang jurnal kan ribuan. Jadi tidak masalah. Ditolak satu ya pergi ke lain. Ditolak lagi nggak masalah gitu. Kadang-kadang ada yang sampai 2 tahun kalau kita tekun kita memperbaiki terus. Dan itu akan dapat juga gitu loh. Memang karena di Indonesia kan kita tugasnya banyak ya, dosen itu tugasnya banyak. Selain meneliti juga mengajar juga pengabdian ini itu. Jadi saya merasa tidak bisa duduk meneliti dengan baik. Riset di sini itu riset lari-lari. Setelah saya pulang dari studi, saya tidak pernah mencapai Q1 lagi. Gitu. Tapi kalau waktu studi itu kan memang ya di situ duduk di lab dan kita punya serawungan akademik yang baik, kita diskusi, kita memecahkan masalah bersama. Tapi kalau di sini kan semua masalah itu masalah kita, gitu. Dan kita harus berusaha memecahkannya, gitu. Nah, itu yang berbeda. Dan kita tidak usah berkecil hati. Dan maknanya itu bukan situ. Tadi betul, Bung Indar kan bilang kalau di conversation mungkin komnya cuma 1, tapi kan keterbacaan kan tinggi. Memberi ide-ide orang kan lebih banyak daripada jurnal yang punya 40, tapi di masyarakat yang sangat terbatas di bidang kita sendiri. Nah, kan kita juga harus menyeimbangkan itu. Menulis buku menurut saya jauh lebih baik gitu.
Kalau tuntutan kedosenan ya oke lah 1-2 artikel yang kita usahakan betul-betul masuk ke jurnal, tapi selebihnya waktu kita, kalau saya sih menulis buku lebih bermanfaat begitu. Dan satu lagi itu adalah bahasa. Nggak bisa kita pungkiri, kita bukan native. Jadi kalau Bapak Ibu dosen yang mempunyai blogeran, alokasikan juga untuk misalnya menyerahkan naskah kita kepada Editage gitu misalnya, untuk diperbaiki bahasanya. Dan itu sangat membantu. Kalau kita sendiri mungkin bisa, tapi lama sekali. Saya sudah bertahun-tahun di luar negeri, tapi tetap merasa saya perlu mempercepat proses itu. Dan kita menyerahkan kepada orang yang kompeten, dan kemudian kita mengalokasikan dana penelitian kita salah satunya untuk itu. Begitu. Sekedar sharing, Pak Dimas. Dan itu membuat saya bersemangat juga ya, karena ini semacam dunia yang beda dari dunia sains, tapi tetap relevan gitu bagi Bapak Ibu dosen atau bagi pemerhati yang suka menulis gitu. Baik, terima kasih Dr. Suryani sudah sharing. Monggo Mas. Ya, terima kasih. Ini saya tidak bisa banyak menanggapi karena yang disampaikan Bu Suryani ini sudah tepat sekali ya. Jadi dari beberapa aspek bahkan menurut saya tepat. Misalnya tadi yang saya tulis di situ, riset di sini itu riset lari-lari. Bu Suryani sendiri tadi mengakui bahwa dulu ketika sedang studi lanjut di luar negeri, ya walaupun tidak disebut negaranya, tapi itu bisa fokus ya, bisa tembus Q1 gitu ya. Tapi ketika pas sudah balik ke sini mungkin banyak distraksi ya. Banyak hal itu paperwork yang harus dikerjakan, tapi bukan paper jurnal, bukan manuskrip, tapi paperwork kayak tugas-tugas admin yang ngoreksi, upload ke misalnya, apalagi kita belajarnya daring ya sekarang kebanyakan ya. Jadi kan kita harus upload macam-macam berkas, penilaian juga harus kasih forum, macam-macam tanggapan untuk sebagai nilai partisipasi mahasiswa dan seterusnya. Jadi memang sulit sekali mendapatkan istilahnya kondisi yang ideal untuk melakukan riset itu secara terfokus. Apalagi saya bayangkan kimia pangan ya. Artinya harus mungkin laboratori harus kuat ya, kan kimia pangan. Tapi kalau kami ya di sosial kan ya udah turun, ambil sampling itu nggak banyak ya. Misalnya kayak waktu di Buneng tuh kami nggak nyampe 10 orang informannya. Nggak nyampe 10 orang. Gitu kan. Terus wawancara paling satu orang ya antara 30 menit, paling lama sejam. Ada satu sih memang karena dia yang key informannya ya, dia bisa sampai 3 jam, 4 jam ada. Tetapi maksudnya kan ketika dibuat transkrip kan nggak bisa masuk semua juga kan ke dalam artikel jurnal. Artinya dengan orang yang terbatas kami bisa sampai tembus Q1, Q2 misalnya semacam itu. Tapi kan kalau kimia pangan saya bayangkan apalagi misalnya kayak COVID kan begitu kompleks ya. Jadi agak sulit dan mungkin mustahil kalau misalnya kerja sendiri tanpa kolaborasi seperti yang tadi disinggung Bu Suryani ya. Betapa penting sekarang itu kolaborasi lintas keilmuan supaya kita saling melengkapi dengan multiple perspektif tadi ya. Hal yang kita pikir kita sudah jelas di bidang kita ternyata belum jelas bagi bidang lain. Ya gitu. Memang begitu. Kalau ini saya teruskan ya Pak Dimas ya. Saya teruskan sedikit. Ya, kalau bidang sains itu kan rambu-rambunya itu jelas gitu. Salah logika sedikit itu sudah ketahuan oleh reviewer gitu. Saya kalau mereview juga saya tahu kadang kita perlu waktu memang untuk duduk melihat. Nah, saya juga hati-hati dengan paper-paper per negara ya. Ada negara yang serampangan gitu ya, terus terang saya nggak sebut, tapi ada yang begitu rapi gitu, tapi sekali salah tetap rapi tapi keliru begitu. Nah itu kan butuh rasio kita juga, butuh background ilmu kita juga gitu untuk menggali gitu dan menjelaskannya nanti kepada editor bahwa yang ini perlu dibenahi. Kalau tidak usah dimuat, karena kalau dimuat itu menimbulkan kesalahan baru nanti bagi yang merujuk-rujuk gitu. Nah itu perlu. Tapi kalau saya bayangkan, misalnya kalau bidang sosial, walaupun 3 jam wawancara, itu yang digali itu kan juga sangat banyak. Jadi menurut saya kajian yang multi perspektif itu yang memungkinkan kita untuk masuk ke Q1 dengan lebih cepat gitu daripada kami di sains. Kami juga tergantung pada instrumen gitu. Makanya saya harus ke luar negeri untuk mengejar instrumentasi. Tapi sekarang kan Indonesia relatif kaya, kampus kami relatif kaya dengan instrumen-instrumen yang modern gitu. Tapi kami juga bisa
menawarkan kerjasama dengan rekan-rekan yang sebidang. Nah, terus godaan saya sekarang itu adalah membuat yang ini, yang sains yang begitu rigid ini menjadi sedikit sosial gitu, supaya leadership-nya lebih lebar gitu. Bagaimana caranya? Makanya saya tadi melihat diskusi di sini menarik sekali gitu loh, bahwa ada banyak hal yang sebetulnya kami butuhkan juga gitu loh. Dan sebaliknya untuk membatasi ruang lingkup diskusi gitu, itu perlu rigidity yang tinggi juga sebetulnya, supaya kita bisa mencapai jurnal yang lebih baik gitu. Ya, terima kasih Pak Dimas, Bung Hendra, dan teman-teman semuanya. Baik, terima kasih. Diskusinya lumayan. Diskusi yang sangat indah ya bagi para pembelajar dan memberikan masukan-masukan yang jurusan ya, antar jurusan, dari sains, komunikasi, filsafat, politik juga, dari psikologi juga ada hadir. Baik, kita sudah ada di ujung acara. Bung Hendar mungkin bisa memberikan satu closing statement bagi kita semua.